Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Bagaimana, sudahkah bersyukur Anda hari ini? Kalau yang belum, mungkin baru mendengarkan suara Surabaya langsung ingat. Alhamdulillah begitu ya. Dengan mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini, kita kembali bertemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin menjadi pribadi yang insya Allah selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Ustadz. Jadi gak hanya seneng-seneng saja, tapi di saat mungkin kemarin ya mendapat sesuatu yang kurang nikmat begitu ya, itu tetap disyukuri saja, masih ada waktu untuk memperbaiki. Nah pagi hari ini Ustadz Umar, kita perdalam kembali ya Ustadz ya, tanda-tanda orang yang bersyukur selanjutnya ini apa saja Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, kita lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini sesuai dengan apa yang kemarin, tema kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang tanda-tanda orang yang bersyukur. Ya, kemarin sudah kita diskusikan pentingnya kita bersyukur di era seperti yang sekarang ini, era global dengan berbagai macam tantangan hidup itu, maka senjata utama sebagai perisai untuk menangkal berbagai macam problem-problem kehidupan itu, Islam mengajarkan syukuri segala sesuatu yang diterima, baik yang itu menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Karena dengan mensyukuri yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, yang kemudian kita gunakan sesuai dengan yang memberikan nikmat tadi itu. Siapa? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan, ada 3 dimensi syukur. Ada 3 dimensi syukur. Yang pertama adalah dimensi hati. Apa itu syukur dimensi hati? Yaitu dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar, kecil, sedang, banyak, sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dimensi hati. Apa dimensi hati itu? Berarti tadi itu, apapun yang kita terima harus kita sadari sepenuh hati, kita syukuri, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi yang kita terima itu. Kalau ini bisa kita lakukan Mbak Ayu, maka enteng hidup ini, ringan menjalankan hidup ini. Loh gimana wong semuanya sudah diatur oleh Allah. Apa yang menimpa pada diri kita semuanya hakikatnya adalah dari Allah. Yang besar juga dari Allah, yang kecil juga dari Allah. Nah itulah indahnya seorang muslim itu. Nah segala sesuatunya menjadi ringan. Segala sesuatunya kalau diniati dengan baik menjadi ibadah. Nah karena sangat tegas Al-Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud-durru fa ilaihi tajrun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah
kamu meminta pertolongan. Bahwa hidup itu ada enaknya, hidup itu ada suka dukanya, itu pasti. Dan semuanya itu datangnya dari Allah. Jadi itu kan Rasulullah pernah memanggil sahabat, Mbak Ayu. Jadi kawan, Rasulullah itu suatu ketika setelah sholat, kalau nggak salah begitu ya, itu memanggil para sahabat. Sahabat-sahabat itu dipanggil, suruh mendekat Rasul. Setelah mendekat pada Rasulullah, Rasul kemudian menggambar di tanah, gambarnya itu. Digambarlah di tanah, beliau menggambar garis segi 4. Saya tidak tahu gimana itu membayangkan ini siapa pendengar ini. Jadi Rasulullah menggambar garis segi 4. Silakan saja dibayangkan ya bagaimana garis segi 4 itu. Nah, setelah garis segi 4, kemudian Rasulullah membuat garis panjang. Dari tepi segi 4 tadi itu, kemudian membuat garis panjang di tengahnya sampai nerobos melampaui garis yang segi 4 tadi itu. Nah, gimana bisa dibayangkan ya? Jadi ada garis segi 4, lalu kemudian di tengah garis segi 4 itu ada garis panjang yang keluar sampai melampaui garis yang segi 4 itu. Lalu di tengah-tengahnya garis yang panjang tadi itu ada garis kecil-kecil. Seret, 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 seret begitu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, para sahabat, garis segi 4 ini ada garis segi 4, ada garis panjang, ada garis yang kecil-kecil, di tengahnya garis yang panjang itu. Lalu Rasul menyampaikan, garis panjang ini adalah garis cita-cita. Masya Allah. Artinya apa? Silahkan manusia punya cita-cita, punya keinginan sepanjang-panjangnya, setinggi-tingginya. Tapi kemudian kata Rasul, apapun cita-citanya itu ada garis segi 4 itu. Apa itu garis segi 4? Yaitu garis batas kehidupan. Jadi sepanjang apapun cita-citanya itu akan dibatasi oleh garis kehidupan. Ya, garis kehidupan. Jadi artinya apa? Pasti suatu saat manusia itu akan meninggalkan alam raya ini. Sedangkan cita-citanya terus silakan dikembangkan, tapi pasti dibatasi oleh usianya. Lalu berikutnya yang garis-garis kecil itu Rasul menunjukkan bahwa garis-garis kecil ini adalah garis rintangan hidup. Rintangan pasti ada. Tapi hadapilah semua rintangan itu dengan sabar dan doa. Kira-kira begitu loh Pak ya. Ya, itulah hadis atau ayat tadi disambungkan dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl yang berbunyi tadi, ya kalau semua datangnya dari Allah yang kita terima itu, lalu kemudian kalau kita punya masalah, ditimpa kesulitan hidup, maka kembalilah kepada Allah dan mohonlah kepada Allah. Dan itu nanti nikmat. Ketika kita mendapatkan tantangan hidup, rintangan hidup, kemudian kita memohon kepada Allah, lalu Allah mengkabulkan doa kita, ketemulah hal yang terbaik, itu nikmat lagi, tambahan nikmat lagi. Nah, itulah kawan yang dimaksud dengan dimensi hati. Jadi bersyukur dimensi hati. Itu artinya bahwa masukkan dalam hati bahwa seluruh apapun yang kita terima hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian syukur dimensi lidah. Ini istilahnya Imam Al-Ghazali ya. Apa itu syukur dimensi lidah? Yaitu mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi ada ucapan. Setelah dari hati, kok kemudian kita mendapatkan sesuatu, itu kemudian kita mengucapkan secara vokal ya. Secara ini mengucapkan tidak hanya di batin saja, tetapi diucapkan
dengan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, dan seterusnya. Itu syukur dimensi lidah. Maka perlu diucapkan. Termasuk juga bersyukur kepada orang-orang yang menjadi perantara, karena nikmat itu datangnya kepada kita. Nikmat datang kepada kita itu kan sebagian besar juga melalui orang lain. Nah, ucapkan terima kasih antar sesama manusia. Tetapi kalau kepada Allah, kita bersyukurnya dengan ucapan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, dan seterusnya. Jadi ada syukur dalam dimensi lidah atau ucapan. Nah, berikutnya ada syukur dimensi fisik atau anggota badan secara keseluruhan. Ya, karena kita sudah diberikan berbagai macam kenikmatan, bisa makan, bisa minum, menghirup udara, bisa bergerak, gerak mata, gerak hati, gerak pendengaran kita. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus disyukuri dengan cara apa? Dengan cara menggunakan seluruh anggota tubuh kita itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, diberikan kenikmatan malah dirusak kenikmatannya itu dengan cara makan makanan yang dilarang, minuman-minuman yang dilarang. Itu merusak atas nikmat-nikmat dari Allah. Jadi syukur dalam arti atau dimensi fisik, yaitu menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah dan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk tidak digunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kawan, memang sekali lagi sangat penting konsep syukur ini untuk sebagai bekal mengarungi kehidupan kita. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Betul. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masya Allah. Itu dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah 152. Jadi konsep syukur itu memang diperintahkan oleh Allah agar supaya ingat akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dan jangan sampai kita mengingkari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah. Kalau itu kita lakukan, semakin bersyukur, maka akan semakin nikmat, tenang hidup kita ini. Itulah di dalam Al-Quran juga dalam surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kawan, kalau kita bersyukur itu sesungguhnya kembalinya kepada kita sendiri. Tapi kalau kita ingkar, maka itu sesungguhnya juga akan kembali kepada kita juga. Tapi Allah menyampaikan bagi orang-orang yang ingkar, aku lu, kata Allah, Maha Kaya. Masih kira-kira begitu loh ya. Saya ini, kata Allah, Maha Kaya, yang semua itu Allah yang memberikan rezeki hamba-hamba di muka bumi ini, makhluk-makhluk di muka bumi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kawan kita bisa mensyukuri
syukur hati, dimensi hati, yaitu menerima, meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Yang kedua, syukur lisan atau dimensi lidah tadi, yaitu dengan ucapan. Yang ketiga, syukur dimensi fisik, yaitu menjaga kenikmatan-kenikmatan itu untuk melakukan perintah-perintah Allah dan mencoba semaksimal mungkin untuk menjauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ini insya Allah semakin semangat Ustadz, apalagi yang pagi hari ini diberi amanah menjadi seorang kepala keluarga, begitu ya Ustadz ya. Nah ini bersyukur dari dimensi fisik, hati dan lidahnya semuanya, karena demi supaya diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya selalu bersyukur. Terima kasih Ustadz Umar sudah mengingatkan konsep bersyukur yang pagi hari ini insya Allah selalu kita terapkan ya kawan ya, dan semoga bermanfaat. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.